Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Anime Zen, channel yang membahas anime-anime terupdate dan terpopuler. Jadi bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan dengan anime yang terupdate dan terpopuler, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan anime kesukaan kalian. Skene pembuka di episode 25 masih melanjutkan tentang Takemichi yang sedang disekap oleh Kisaki. Di mana Takemichi yang baru tersadar masih kebingungan, karena dia diikat di sebuah kursi. Namun tiba-tiba Chifuyu memanggil Takemichi. Namun Takemichi kaget, melihat Chifuyu babak belur. Lalu Kisaki memanggil Takemichi, dan berkata, "Kau tidur cukup lama ya?" Takemichi tersadar kalau dia habis minum bareng dengan Kisaki, dan yakin kalau Kisaki telah membiusnya. Kisaki mengatakan kepada Chifuyu, bahwa Chifuyu selalu jadi duri, dan masih menyimpan dendam atas kematian Baji, selama 12 tahun, dan mencoba membalaskan dendam. Kisaki yang marah lalu menendang Chifuyu, dan mengatakan kalau Chifuyu telah mengkhianati Toman. Karena Chifuyu telah mengadukannya ke polisi. Chifuyu berkata hanya ingin mengeluarkan Kisaki saja dari Toman, tapi polisi telah lepas kendali saja. Karena Toman sudah menjadi geng kriminal, dan ingin Chifuyu merubahnya. Chifuyu mengakui kalau dia yang telah berkhianat. Namun Takemichi tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Namun Kisaki tidak peduli, dan mengatakan kepada Takemichi, "Jangan seolah kau tak ada hubungannya dengan semua ini," dengan mengacungkan pistol kepada Takemichi. Lalu Kisaki menembak kaki Takemichi. "Hentikan," kata Chifuyu. Takemichi tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Kemudian Kisaki mendekati Chifuyu, dan berkata, "Apa kau ada kata-kata terakhir yang ingin diucapkan?" Chifuyu kemudian berteriak memanggil Takemichi. "Dengar Takemichi, ini kata-kata terakhirku. Kita sudah 12 tahun bersama, Miki menghilang dan tidak tahu di mana. Draken di penjara dan dipidana mati. Kita telah melewati banyak hal buruk, namun kita tak pernah berubah sedikit pun. Jadi kutitipkan Toman padamu teman." Lalu, Kisaki pun menembak kepala Chifuyu. Takemichi berpikir bahwa ini semua hanya mimpi, karena tidak mungkin Chifuyu mati semudah itu. Kemudian Kisaki mendekati Takemichi, dan mengatakan kau akan segera menyusul Chifuyu. Sambil menangis Kisaki berkata, "Selamat tinggal pahlawanku." Namun tiba-tiba lampu mati, dan Takemichi pun telah diselamatkan oleh seorang yang tak dikenal. Takemichi pun bangun dari pingsannya, dan masih merasakan sakit di kakinya. Namun tiba-tiba ada yang memanggil Takemichi. "Akulah yang telah menolongmu." Takemichi berpikir sekilas bahwa Baji yang telah menolongnya. Namun ternyata itu adalah Kazutora, yang telah bebas dari penjara selama 12 tahun. Lalu Kazutora menghajar Takemichi, dan mengatakan sejak kapan Toman menyakiti seorang wanita. Kazutora hanya ingin menyelamatkan Chifuyu, karena Chifuyu memintanya bekerja sama untuk merubah Toman seperti dulu. Karena Toman sekarang menjadi geng kriminal, dan Chifuyu pun telah bertarung sendirian selama bertahun-tahun. "Dan apa yang kau lakukan Takemichi?" Takemichi pun sadar kalau di masa kini berakhir sangat buruk. Bahkan Chifuyu pun tidak bisa mempercayainya. Kazutora mengatakan harapan satu-satunya ada pada Draken dan Miki untuk merubah Toman. Namun Draken di penjara, dan Miki tidak tahu ada di mana. Kazutora ingat Miki pernah berkata, bahwa Miki ingin era baru berandalan. Memang sekarang Toman telah menjadi geng besar, dengan narkoba, prostitusi, dan peminjaman uang ilegal. Tapi ini bukan yang diinginkan Miki dan yang ingin dilindungi Baji, kata Kazutora. Kazutora pun mengajak Takemichi untuk merubah Toman kembali.
Takemichi yang berpura-pura ingatnya masih kabur, bertanya kepada Kazutora, "Kenapa Toman jadi seperti ini?" Kazutora pun menjawab, "Ini semua karena Miki. Karena Miki telah berubah. Makanya sekarang Toman telah berubah." Namun Takemichi tidak percaya, pasti ada alasan kenapa sekarang Miki berubah. Takemichi pun menuduh Kisaki yang telah membuat Miki berubah. Kazutora mengatakan saat Takemichi disekap Kisaki, Peihan dan Pachin telah dibunuh atas perintah Miki. Bahkan Mitsuya pun hilang berapa bulan yang lalu, dan bahkan Miki sekarang tidak mempercayai teman-temannya lagi. Miki benar-benar jahat dan orang yang berbahaya. Dan mungkin aku salah satu yang membuat Miki berubah. Kazutora pun ingin bisa berbicara empat mata dengan Miki, agar Miki menjauhi Kisaki dan uang yang diterima dari para Black Dragon. Karena kalau tidak menjauhkan dari dua hal tersebut, maka Miki tidak akan bisa berubah seperti dulu. Kazutora pun meminta tolong kepada Takemichi untuk membantunya. Tangan kanan Miki adalah mantan geng motor Black Dragon. Kazutora bercerita di mana sebelum Toman dibentuk kalau dia pernah bentrok dengan para Black Dragon. Mereka memeras bahkan membunuh hanya untuk mendapatkan uang. Dan itu yang membuat Miki pun terjerumus. Kazutora yang tahu tentang rekening rahasia Toman dari koneksinya, mencoba menghentikan aliran uang tersebut. Dan Chifuyu yang akan menangani Kisaki. Tangan kanan Miki. Namun malah Chifuyu yang terbunuh karena telah memojokkan Kisaki. Kazutora mengungkapkan bahwa Chifuyu telah menemukan bukti bahwa Kisaki memerintahkan pembunuhan Hina. Tetapi dia menyembunyikan bukti itu hingga mati. Takemichi yang mendengar itu tidak percaya bahwa Chifuyu telah bisa memojokkan Kisaki. Kazutora berkata ada seorang detektif yang mendatanginya, mengatakan kalau dia adalah adik dari perempuan yang telah dibunuh oleh Kisaki. Dan berkata ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Takemichi pun langsung tahu kalau itu Naoto. Pembunuhan Hinata dilakukan atas perintah Kisaki dan kau mengingatnya kan Takemichi? Kata Kazutora. Takemichi pun teringat di mana Akun menabrakkan mobil ke arah Hinata dan membuat kebakaran besar. Hingga mereka berdua pun tewas. Dan itu masih teringat jelas di ingatannya. Chifuyu yang mempunyai bukti kalau Kisaki menyuruh Akun membunuh Hinata. Mencoba menjebloskan Kisaki ke penjara. Namun Kisaki memiliki alibi kalau dia sedang rapat dengan para admin Toman. Chifuyu sedikit lagi bisa menangkap Kisaki, dan bahkan sangat dekat. Tapi Kisaki bisa kabur, dan membawa bukti-bukti itu hingga mati. Kazutora menyuruh Takemichi untuk keluar dari mobil. Kalau ada seseorang ingin bertemu dengan Takemichi. Takemichi keluar dari mobil, sambil berpikir siapa yang ingin menemuinya. Dengan terpincang-pincang Takemichi pun berjalan. Dan ternyata yang ingin bertemu dengan Takemichi yaitu Naoto. Sehingga membuat Takemichi pun gembira. Aku telah menunggumu Takemichi, kata Naoto. Dan lalu tiba para polisi datang dan menangkap Takemichi. Naoto meminta maaf kepada Kazutora. Karena telah membohongi Kazutora untuk bisa menangkap Takemichi. Lalu dengan wajah kebingungan Takemichi berkata, "Kenapa, Naoto?"